Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ainun Kobaria, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang membangun keluarga sejahtera. Ya, next, Teteh Ripa. Ya, kita masuk dulu, apa sih keluarga? Berbicara mengenai keluarga, setiap orang pasti langsung teringat dengan ayah, ibu, anak, dan kehangatan rumah tangganya. Ya, 3 personel dan situasi tersebut merupakan faktor utama yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Sekarang kita masuk ke definisi keluarga. Menurut Wikipedia, pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga yang berperan sebagai suami dan ayah, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan atau ketergantungan. Selanjutnya next slide, Teh Ripa. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi keluarga. Di sini ada beberapa fungsi ya. Dalam kehidupan manusia, keluarga memiliki beberapa fungsi dasar. Yang pertama, fungsi pendidikan, moral, dan juga akhlak anak. Ya, jadi fungsi pendidikan, moral, dan juga akhlak anak itu karena setiap anggota keluarga itu pasti ya, tiang utamanya itu sebelum mereka mengenal pendidikan moral dan juga akhlak, pasti itu diberi oleh orang tuanya gitu kan, pendidikan moralnya itu seperti apa dan juga akhlaknya sebelum mengenal ke dunia luar. Jadi keluarga dululah yang pertama mengenalkannya. Yang kedua ada fungsi sosialisasi kehidupan untuk anak. Jadi anak itu sebelum bersosialisasi di dunia luar, maksudnya terlebih dahulu keluarga dululah yang mengenalkan fungsi sosialisasi itu seperti apa gitu. Yang berperan yaitu adalah ibu dan ayahnya gitu kan ya. Yang ketiga, fungsi perlindungan untuk setiap anggota keluarga. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki fungsi perlindungan gitu ya, sebagai ayah memiliki perlindungan untuk anak-anaknya dan juga ibu untuk anak-anaknya, dan anak-anak itu seperti adik dan kakak itu melindungi satu sama lain. Yang keempat, fungsi perasaan dan pemberi kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Yang kelima, fungsi pendidikan dan juga penanaman ilmu dan praktik agama. Karena tiang madrasah utama anak mengenal agama itu adalah orang tua. Jadi contohnya seperti orang tua itu mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti mengajarkan ibadah sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Terus ada fungsi penyedia kebutuhan ekonomi anggota keluarga yang belum dapat dikebutuhi oleh dirinya sendiri. Terus ada fungsi biologis sebagai sebuah bagian untuk memperbanyak keturunan dan generasi penerus. Tapi ingat ya, 2 anak itu lebih baik. Terus ada fungsi kasih sayang, rasa aman, dan perhatian antar sesama anggota keluarga. Jadi sesama anggota keluarga itu harus memiliki rasa perhatian, memberi perhatian, rasa aman, dan kasih sayang. Yang terakhir ada fungsi rekreatif untuk setiap anggota keluarga dari berbagai macam aktivitas kesehariannya. Nah, sekarang kita masuk, apa sih keluarga sejahtera itu? Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dan masyarakat dan lingkungannya. Jadi keluarga sejahtera itu harus
selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dan lingkungan sekitar. Next, Teh Ripa. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan keluarga sejahtera. Bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik, merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera. Jadi mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dari lingkungannya. Next, Teh Ripa. Nah, di sini ada ciri-ciri keluarga sejahtera. Yang pertama, ada saling terbuka antar anggota keluarga. Jadi, kita itu sebagai keluarga itu harus saling keterbukaan ya, jadi jangan ada yang disembunyi-sembunyiin gitu. Misalkan kita ada masalah atau apa, ceritain sama keluarga, pasti keluarga itu membantu gitu kan ya. Yang kedua, terciptanya rasa saling percaya, ya, itu yang paling penting ya, kita harus saling percaya antar sesama anggota keluarga kita ya. Terus yang ketiga, terpenuhinya segala kebutuhan ya, maupun itu kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi, dan sebagiannya. Terus adanya saling kerjasama antar keluarga. Jadi saling kerja antar sama keluarga itu, seperti contohnya, eee, adiknya sedang kesusahan nih dalam tugas, nah, kakaknya itu membantu gitu ya, kerjasama gitu, misalkan ibunya membantu juga, ayahnya juga membantu. Terus adanya keseimbangan dalam memberikan pendidikan untuk bekal di dunia dan di akhirat. Jadi keluarga itu itu tadi ada dijelaskan juga ya di fungsinya, itu untuk memberikan pendidikan untuk bekal di dunia dan juga di akhirat gitu. Terus terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Yang terakhir, terjalinnya komunikasi yang baik antar keluarga. Komunikasi juga paling penting ya antar, sesama anggota keluarga itu sangat penting gitu ya. Kalau nggak ada komunikasi, kayaknya itu bukan ciri-cirinya gitu ya. Terus next Teh Rifa. Nah, sekarang kita masuk tahapan keluarga sejahtera. Nah, keluarga sejahtera ini memiliki tahapan-tahapan ya. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan pendataan keluarga, yang mana pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Yaitu yang pertama ya, tahapnya ada keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan KB. Yang kedua ada keluarga sejahtera 1, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan, tempat tinggal, dan transportasi. Pada keluarga sejahtera 1, kebutuhan dasar telah terpenuhinya, namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi. Yang ketiga adalah ada keluarga sejahtera tahap 2, yaitu keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Yang terakhir, ada keluarga sejahtera tahap 3, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologis, dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Next, Teri, Pak. Nah, sekarang apa sih membangun keluarga sejahtera itu? Hidup keluarga adalah fitrah setiap manusia, setiap agama dan kesempurnaan ajarannya.
Maaf ya ini limit, nanti dilanjut lagi ya, aku nanti kirimin lagi, ininya limit dari Pak. Masih bisa kok. Iya, masih ini ya? Oh, masih bisa ya? Ya udah kita, lanjut lagi ya. Kita kembali ke awal lagi ya, maksudnya ke penjelasan membangun keluarga sejahtera. Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia, setiap agama dan kesempurnaan ajarannya, mengatur tentang konsep keluarga yang dibangun di atas dasar perkawinan. Melalui perkawinan yang sah dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita yang secara fitrahnya saling tertarik dengan aturan yang khusus. Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengurangi kehidupan rumah tangga. Mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan hempasan badai rumah tangga. Pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak memahami akan pentingnya keharmonisan keluarga. Jadi membangun keluarga sejahtera itu yang terpenting adalah keharmonisannya ya. Next dari Pak. Mas, di bensin orangnya. Ayo duduk apa tok gue bang. Akeh kok Rani Nurul Azmi. Akeh kok. Ya, sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Ya. Yang pertama ada faktor intern keluarga. Yang pertama itu ada jumlah anggota keluarga. Pada zaman seperti ini, sekarang ini, tuntunan keluarga semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer, sandang pangan, papan pendidikan, dan saran pendidikan, tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, transportasi, dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan di atas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sejumlah kecil. Terus ada tempat tinggal. Nah, suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahannya penghuninya akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta mengejutkan hati. Terus yang terakhir ada keadaan sosial ekonomi keluarga. Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga, alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Yang terakhir ada faktor experience. Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya goncangan dan ketenangan jiwa di antara anggota keluarga perlu dihindarkan karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Mungkin berikut adalah faktor-faktor dari yang mempengaruhi keluarga sejahtera. Terus di sini ada tips ya, Akang Teteh. Di sini ada tips untuk membangun keluarga sejahtera. Nah, yang pertama itu memiliki prioritas pengeluaran dan tujuan keuangan ya. Itu adalah kebutuhan ekonomi ya. Terus yang kedua, kelola pengeluaran dan keuangan yang benar gitu. Yang ketiga, tambah sumber penghasilan. Bisa kan sebagai istri kita bisa membantu suami gitu ya dalam mencari nafkah. Nah, yang keempat ini adalah hindari utang konsumtif ya. Terus yang kelima, buat rencana keuangan. Yang keenam, memiliki dana darurat. Yang ketujuh, beli asuransi sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, berinvestasi sesuai tujuan keuangan. Next dari Pak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oh iya, jika ada pertanyaan, nanti boleh ya langsung chat di kontak. Maaf kita tadi Pak, kontaknya mana ya? Nah, itu ada ya nomor WA aku sama di IG juga boleh. Kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan gitu kan, misalkan Akang Teteh mau gimana sih cara membangun keluarga sejahtera itu kayak gimana gitu, boleh ya ditanyain. Mungkin cukup sekian.
dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Foto bersama dulu ya, Teri Pak. Boleh. Boleh ya? Sebentar ya. Akan Sebentar ya. Ainun tolong di screenshotin. aku nggak tahu cara screenshotnya. aku nggak tahu. Atau 1, 2. ya udah sama Rifa aja ya. Sekali lagi ya. Bergaya boleh nggak Tete Rifa? Boleh. Bergaya itu Rifa yang berencana itu keren. Ya, boleh. Gimana Tete Rifa contohin berencana itu keren? Berencana. Gini tangannya. Ini ya semuanya tangannya. Ya. 1, 2, 3. Udah. Ya. Terima kasih semuanya udah mau join. Makasih ya semuanya. Sama-sama, Teteh. Iya, sama-sama kakak. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Makasih. Sama-sama. Ya semuanya. Udah aja ini Teddy. Boleh. Mirip Pak. UN ya. Terima kasih semuanya. Ya. Izin live, Kakak.